Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan, pertama, tadi malam telah dilakukan sidak ke Bandara Suta terkait laporan ya dari masyarakat dan juga video YouTube yang beredar masalah yang dialami oleh 21 pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Atas dasar laporan masyarakat dan video YouTube tersebut, ya, kami melakukan sidak ke bandara dan kami bertemu langsung dengan 21 pekerja migran tersebut. Kami sudah lakukan wawancara, pendataan, dan dari hasil wawancara pendataan diyakini ya bahwa mereka dikirimkan secara tidak resmi ke Arab Saudi. Ada 9 pekerja migran Indonesia yang berangkat sudah yang kedua dan ketiga kali, tapi keberangkatan terakhir adalah tahun 2018. Dan sisanya ya yaitu sebanyak 12 dari 21 mereka yang baru pertama kali berangkat dan diberangkatkan tahun 2018. Artinya keberangkatan tahun 2018 adalah keberangkatan yang tidak resmi, keberangkatan ilegal, karena kita tahu persis Permenaker 260 tahun 2015 adalah Permenaker yang ya, melarang penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah di sektor informal. Setiba di bandara, kami juga akhirnya menerima laporan baru yang datang melalui Briefing KBRI bahwa di pesawat ya, yang sama yang dinaiki oleh 21 pekerja migran yang informasinya kita dapat dari masyarakat dan video YouTube, ya, ternyata ada 31 pekerja migran Indonesia menurut Briefing dari KBRI yang dinyatakan bahwa mereka adalah korban ya, TPPO. Sekali lagi 31 PMI korban TPPO. 31 PMI yang dinyatakan melalui berita fake KBRI korban TPPO, kami juga akhirnya bisa bertemu dengan mereka, mewawancarai, mengumpulkan semua data yang kami butuhkan ya, dan rata-rata mereka juga diberangkatkan pada tahun 2018. Sebagaimana modus seperti yang sering digunakan, mereka berangkat seolah-olah sebagai single turis ya, tapi akhirnya mereka dipekerjakan di negara-negara penempatan. Sejak tadi malam, tadi pagi saya sudah menyebut sebagaimana wawancara juga dengan mereka yang kami punya foto dan videonya. Mereka dikirim ya atas pengakuan hasil wawancara BP2MI dengan 52 total ya dari 21 dan 31 pekerja migran Indonesia dikirim oleh PT Anugrah Sumber Rezeki, PT El Sapa, PT Putra Timur Mandiri, PT Inti ya Davarindo, PT Tunggal Bahari, dan PT Esad. Sekali lagi BP2MI tidak akan pernah mengenal kompromi, tidak akan tawar-menawar, tidak ada negosiasi ya, sehingga kami akan tetap terbuka kepada publik untuk menyebutkan nama-nama perusahaan yang dengan dugaan kuat yang telah terlibat dalam sindikasi pengiriman secara ilegal pekerja migran Indonesia. Sore hari ini kami juga ingin menyampaikan terkait upaya penggagalan pemberangkatan 7 pekerja migran Indonesia ya, yang terjadi pada tanggal 7 September tahun 2020. Ya. Hadir di depan kita salah satu korban, Saudari Regita, ya, yang berani nanti akan memberikan kesaksian, testimoni sekaligus sebagai saksi pelapor dalam proses hukum yang akan berjalan. Secara kronologis, kami ingin sampaikan sebagai berikut agar secara terang benderang diketahui oleh publik rakyat Indonesia. 1. Pada tanggal 7 September 2020, BP2MI mendapatkan laporan dari masyarakat melalui Krisis Center terkait dengan adanya calon PMI yang akan diberangkatkan secara non-prosedural ke negara Kamboja melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara.
Dua, kami juga mendapatkan laporan dari masyarakat, ya, yaitu dari SBMI. Kebetulan Ketua SBMI-nya hadir bersama kita. Nanti juga mungkin bisa untuk kita mintai keterangan. Ya, saya langsung melakukan rapat singkat, ya, persiapan untuk melakukan penjagalan pemberangkatan calon PMI tersebut dengan menghubungi pihak UPT BP2MI Provinsi Sumatera Utara. Jadi hanya dalam hitungan 2 jam kami langsung setelah rapat, ya, setelah mendapatkan informasi rapat, kami langsung menghubungi UPT BP2MI Sumatera Utara. 3, dari pihak UPT BP2MI Sumatera Utara berkoordinasi langsung dengan Polres setempat, langsung menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Medan untuk mengamankan pemberangkatan calon PMI tersebut. 4, calon PMI yang diamankan oleh pihak UPT BP2MI Provinsi Sumatera Utara atau Medan dan Polres setempat sebanyak 6 orang calon PMI, ya, yang terdiri dari laki-laki sejumlah 4 orang, ya, asal Padang Sidempuan sebanyak 3 orang, asal Sibolga sebanyak 1 orang. B, perempuan sebanyak 2 orang, asal Singkawang Kalbar sebanyak 1 orang, dan asal Batu Ampar Kalbar sebanyak 1 orang. 5, setelah diamankan oleh pihak UPT BP2MI dan Polres setempat, ke-6 orang calon PMI langsung dibawa ke kantor Polres Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Deli Serdang. 6 orang tersebut adalah anak-anak bangsa, ya, adik-adik kita yang masih berumur muda, yang tentu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan atas upaya-upaya sindikasi pengiriman secara ilegal pekerja migran. 6, setelah dilakukan pendalaman dan wawancara BAP terhadap 6 orang calon PMI tersebut oleh pihak Polres Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, 6 orang calon PMI pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang didampingi oleh pihak Polres Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara yang bernama, ya, Bapak AKP Alex dan 1 orang anggotanya. 7, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, 6 orang calon PMI yang kita selamatkan didampingi oleh 2 orang dari Polres Deli Serdang, Medan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 8, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 6 orang calon PMI dan 2 orang pendamping dari Polres Deli Serdang diterima oleh UPT BP2MI Provinsi Serang atau Provinsi Banten, UPT BP2MI Serang Provinsi Banten, dari pihak Direktorat Pengamanan BP2MI dan anggota dari Bareskrim Mabes Polri. Jadi ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta langsung diterima oleh UPT BP2MI Serang Provinsi Banten, kemudian dari Direktorat Pengamanan BP2MI dan anggota dari Bareskrim Mabes Polri. 9, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, ke-6 calon PMI bersama anggota Polres Deli Serdang, Medan dan anggota Bareskrim Mabes Polri langsung menuju ke Bareskrim Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut. 10, setelah selesai dilakukan proses BAP oleh pihak Satgas Bareskrim Mabes Polri, ke-6 calon PMI tersebut dibawa menuju shelter UPT BP2MI Provinsi DKI Jakarta yang beramat di Jalan Penganten Ali nomor 71 Ciracas, Jakarta Timur. Jadi kita punya shelter tempat penampungan, ya, tempat transit bagi para pekerja migran Indonesia. 11, dari hasil wawancara dengan ke-6 calon PMI tersebut, mereka mendapatkan penawaran untuk bekerja di negara Kamboja dari saudara AI, yang kebetulan saudara dari Ari Indra, ya, yang juga akan bekerja di negara Kamboja. Saudara R tidak tahu akan dipekerjakan sebagai apa di negara Kamboja dan dijanjikan gajinya sebesar 4 juta dengan uang makan sebesar 250 US dollar setiap bulannya. Pada tanggal 2 September 2020, ya, R, putri atau istri dari saudara R juga, ya, yaitu A dan AI, menuju ke Jakarta atas arahan AI untuk melakukan swab test dan pengurusan visa. Sesampainya di Jakarta, saudara R bertemu dengan 3 orang lainnya, yaitu L, ya,
dan Regita. Kemudian 6 orang calon PMI tersebut menuju penginapan di Jos Resident di daerah Jakarta Barat. Ya, setelah itu 6 calon PMI menuju Rumah Sakit Husada untuk melakukan swab test. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers yang sangat saya hormati, pada tanggal 4 September 2020, 6 orang calon PMI tersebut menuju ke Dubes, ya, ke Kedubes Kamboja untuk pembuatan visa. Kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00, visa tersebut terbit, ya, visa kunjungan. Sekali lagi, visa kunjungan dan bukan visa kerja. Ini modus yang biasa dilakukan oleh para sindikat pengiriman pekerja secara ilegal. Pada tanggal 5 September 2020, ke-6 calon PMI kembali melakukan swab test di Rumah Sakit Husada. Kemudian pada tanggal 6 September 2020, ke-6 orang calon PMI diberikan tiket pulang ke Medan oleh saudara AI dan mereka diberikan uang sebesar 10.000, ya. Sekali lagi 10.000 dolar Amerika per orang. Jadi kalau 10.000 dolar Amerika per orang, ya, berarti sekitar 40 juta, jadi 140 juta per orang. Dengan alasan uang tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari selama di negara Kamboja sampai mendapat pekerjaan. Artinya jelas bahwa pekerjaan yang dijanjikan pun belum ada. Bekerja sebagai apa juga belum pernah disampaikan apapun kepada calon pekerja migran tersebut. Sesuai arahan dari, ya, saudara Willy, ya, pada saat disampaikan kepada salah satu dari 6 calon pekerja migran. Nah, Willy inilah yang dari kesaksian para calon pekerja yang menjanjikan pekerjaan, ya, yang menjanjikan uang yang akhirnya itu diberikan kepada para pekerja. Kemudian, ya, salah satu dari PMI tersebut, ya, akhirnya diminta untuk membagikan uang tersebut ke teman-teman masing-masing 10.000 dolar Amerika atau total sebanyak 60.000 dolar Amerika tersebut yang dikirim oleh saudara Willy ke salah satu dari calon pekerja migran. Ya. Padahal semua calon pekerja migran tersebut belum tahu dan tidak pernah diberitahukan, ya, di Kambojanya akan dipekerjakan di mana dan sebagai apa. Pada tanggal 7 September 2020, ya, para pekerja migran tersebut menuju Hotel Oyo Wiston. Sekali lagi, Oyo Wiston. Pada tanggal 08 September 2020, ya, para pekerja migran, calon pekerja migran tersebut menuju ke Bandara Kuala Namu, ya, di Medan pada saat validasi KKP swab test 6 orang calon PMI langsung, ya, diamankan, diselamatkan oleh pihak Polres Deli Serdang. Ke-6 calon PMI yang digagalkan keberangkatannya di Bandara Kuala Namu, ya, diselamatkan oleh negara melalui Polres Deli Serdang, dan 1 orang lagi calon PMI atas nama saudari Regita, ya, sebagai pelapor. Saudara Regita sebagai pelapor, semuanya sudah dilakukan pemeriksaan BAP oleh Satgas TPPO Bareskrim Polri. Terakhir, semua dokumen milik calon, ya, pekerja migran beserta tiket dan uang sejumlah 60.000 dolar Amerika sudah diserahkan, ya, atau diamankan oleh penyidik sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Insya Allah 1 hari ke depan sesuai hasil koordinasi BP2MI dengan Direktur Tipidum Bareskrim Polri, ke-6 calon PMI tersebut sudah bisa dikembalikan ke daerah asal dengan catatan jika di kemudian hari dibutuhkan keterangannya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, tentu mereka bisa sesekali didatangkan dan atas pembiayaan BP2MI. Sekali lagi atas pembiayaan BP2MI. Mohon dengan hormat dan permakluman kepada rekan-rekan pers, 6 calon PMI tentu, ya, atas kesepakatan kami tadi di atas tidak disebutkan namanya, bahkan inisialnya, kecuali 1 dari 7, yaitu Regita,
yang memang bersedia untuk menjadi saksi pelapor. Bersedia disebutkan namanya, bersedia tampil di depan publik, dan bersedia untuk memberikan keterangan apapun yang dibutuhkan oleh rekan-rekan pers. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan duduk persoalan ya, proses penggagalan 6 calon pekerja migran Indonesia sebagaimana kronologis yang saya sampaikan tadi. Ya, karena saudara Regita termasuk yang bisa dikategorikan mengambil sikap untuk melarikan diri sebelum proses pemberangkatan ke Kuala Namu dilakukan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tentu kami mempersilahkan pada rekan-rekan pers. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Ya. saya Rijal Siregar dari Harian Pos Kota. Pasti ini eksploitasi terhadap PMI kita. Yang menjadi masalah, apakah pekerjaan mereka itu sebagai apa? Jadi kuli apa? Tentu paling tidak nyaman. Ini apakah mereka sudah bercerita atau mengetahui minimal omongan-omongan sebelum atau janji-janji bakal dikerjakan apa? Terima kasih, Pak. Oke. Untuk lebih jelasnya atas pertanyaan ini nanti Saudari Regita kita akan berikan kesempatan untuk mengomentari dan memberikan jawaban pertanyaan tersebut. Bisa ya, Regita? Baik, selamat sore. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak bertanya, apa pekerjaan yang akan diberikan kepada kami? Nah, menurut yang saya baca, menurut yang saya terima surat invitation-nya, di situ dikatakan bahwa kami akan dipekerjakan sebagai marketing staff. Sekian, terima kasih. Marketing staff. Marketing staff. Iya, staff marketing, Pak. Jadi waktu Saudara Willy pernah memberitahu kepada saya, karena kebetulan Saudara Willy adalah saudara saya, jadi Saudara Willy memberitahu kepada saya bahwa saya akan dipekerjakan di sebuah kasino, tetapi kasinonya online, jadi tidak berjumpa dengan orang-orang yang bermain kasino tersebut. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.